Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada channel yang mendidik ini, channel DR Narif, channel yang syarat dengan ilmu, channel yang syarat dengan pengetahuan, serta keterampilan atau life skill. Pada channel ini kami akan selalu update tentang tutorial-tutorial atau panduan-panduan bagaimana cara menggunakan program aplikasi-aplikasi yang paling umum digunakan di dalam disiplin ilmu komputer ini. Namun untuk saat ini kami akan memberikan tutorial yaitu tentang program Microsoft Office Excel. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi-informasi dan update video-video tutorial terbaru dari kami. Mari ramai-ramai kita dukung channel ini agar kami selalu dapat motivasi untuk membuat tips-tips dan tutorial-tutorial terbaru. Dan jangan lupa bagikan juga videonya kepada teman-teman, saudara, dan lain-lainnya agar dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Baik, untuk kesempatan ini, sesuai tadi yang sudah kami sebutkan, kita akan membuat tutorial tentang program Microsoft Office Excel, yaitu khususnya tentang operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Baik, kita akan mulai. Untuk kolom yang pertama saya gambarkan ini adalah sebuah kolom A. Kemudian kolom yang kedua saya buat ini adalah kolom B. Kolom yang ketiga adalah kolom A dijumlahkan, isi kolom A dijumlahkan dengan isi kolom B. Kolom yang ketiga yaitu isi kolom A dikurang dengan isi kolom B. Kolom yang kelima adalah isi kolom A kita kali dengan isi kolom B. Kolom yang keenam, kolom A kita bagi dengan kolom B. Kolom yang ketujuh, kolom A pangkat 2, namun angka 2-nya belum kita angkat tulisannya ke atas, jadi belum menjadi pangkat. Nanti kita akan format teman-teman. Untuk sementara kita ketik dulu A2. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom B pangkat 3 misalnya. Dan kolom yang terakhir adalah kolom A ditambah kolom B, kemudian pangkat 2 dan dibagi dengan 3. Oke. Nah, seperti tadi A2 kita akan rubah menjadi bilangan A pangkat 2. Caranya yaitu klik terlebih dahulu A2, kemudian blok angka 2-nya di sini pada formula bar. Selanjutnya tekan Ctrl 1 teman-teman. Jadi yang pertama adalah klik di kolomnya, kemudian di blok angka 2 karena angka 2 yang akan kita naikkan ke atas menjadi pangkat 2. Kemudian tekan Ctrl 1. Nah, muncul seperti ini dan teman-teman pilih superscript untuk membuat angka 2 menjadi bilang pangkat. Klik OK. Nah, teman-teman dapat lihat hasilnya yaitu A pangkat 2. Selanjutnya yaitu B pangkat 3. B pangkat 3 sama, kita klik di sini, kemudian blok angka 3-nya, tekan Ctrl 1, aktifkan superscript. Oke. Yang terakhir adalah pangkat 2 pada A ditambah B pangkat 2 dibagi 3. Caranya adalah diklik di sini, kemudian klik angka 2. Selanjutnya adalah Ctrl 1 sama dengan yang tadi yaitu superscript dan OK. Teman-teman bisa lihat yang pertama yaitu A, kemudian yang kedua kolom B, yang ketiga A tambah B, yang keempat A dikurang B, yang kelima A dikali B, yang keenam A dibagi B, yang ketujuh A pangkat 2, yang kedelapan B pangkat 3, yang kesembilan A ditambah B pangkat 2 dibagi 3. Selanjutnya adalah isi dari tabel ini. Tentu saja kolom E, kolom A, dan kolom B harus ada value-nya, harus ada angkanya. Baik, kita isi acak hanya sebagai sampel 21, 36, 27, 22, 16, kemudian 25, selanjutnya 21 dan 23, selanjutnya 12. Nah, di sini juga kita isi yaitu 22, kemudian 13, 14, 20,
24, 19, 12, 15. Baik. Dan ini selesai kita isi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari hasil, yaitu penjumlahan antara isi kolom A dengan isi kolom B. Baik, perlu kita ketahui setiap rumus pada program Excel ini harus selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian klik isi kolom A yang paling atas, tambah isi kolom B yang paling atas. Kemudian tekan enter. Nah, seperti pada latihan-latihan yang lain, di dalam program Microsoft Excel, kita cukup mencari hasil satu dari sekian banyak. Kemudian, pindahkan kursor atau klik hasil ini, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar. Kemudian, titik yang berada di pojok kanan bawah, kita tinggal double klik. Nah, hasilnya langsung dapat. Jadi gampang, teman-teman. Kemudian, A dikurang B sama dengan isi kolom A ditambah isi kolom B, tekan enter. Selanjutnya hasil ini kita tinggal duplikat ke bawah, double klik aja biar gampang, nggak usah ditarik seret ke bawah, itu kan agak repot karena takutnya nanti kalau datanya lebih dari segini, misalnya datanya ini 10 sedikit ya, kalau datanya nanti lebih dari 1000 misalnya, teman-teman bisa repot nariknya ke bawah. Jadi cukup double klik aja titik yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian sama dengan, kita lanjutkan untuk A kali B, sama dengan isi kolom A kita klik, kita kali, yaitu pasangan angka 8, isi kolom B, tekan enter dan duplikatkan ke bawah, double klik ya. Kemudian A bagi B sama, yaitu sama dengan isi kolom A dibagi isi kolom B, tekan enter dan duplikat ke bawah dengan double klik. Nah, selanjutnya A pangkat 2 sama dengan, kita klik A, kemudian untuk pangkat pangkat 2, yaitu dengan menggunakan pasangan angka 6 pada keyboardnya. Pasangan angka 6 ini, jadi shift 6, kemudian 2 karena pangkat 2. Jadi kalau misalnya nanti pangkat 3 berarti 3 di sini. Kalau pangkat 5 berarti di sini angka 5. Teman-teman tinggal ganti angka 2 dengan angka 5. Setelah selesai kita ketik ini, tekan enter. Hasilnya 441. Kita kopikan ke bawah. Selanjutnya adalah B pangkat 3. Sama dengan, yaitu isi kolom B, kemudian pangkat 3. Oke, enter. Kita kopikan ke bawah. Yang terakhir yaitu isi kolom A ditambahkan dengan isi kolom B, kemudian kita pangkatkan menjadi pangkat 2 dan dibagi 3. Yaitu sama dengan, sesuai dengan pola rumus yang ada di atas, susunan rumus yang ada di atas, berarti buka kurung 2 buah, kemudian isi kolom A ditambah, nggak boleh ada spasi ya, nggak boleh ada spasi teman-teman. Kemudian isi kolom B, tutup kurung 1 buah, kemudian pangkat. Nah, pangkat sekali lagi pangkatnya pakai shift 6. Pangkat 2, kemudian tutup kurung lagi dibagi 3, enter. Maka hasilnya adalah 616,3333 sampai habis tak terbatas. Di double klik untuk menduplikatnya ke bawah. Jadi tidak ditarik ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya pada hasil yang barusan kita dapat, teman-teman bisa lihat hasilnya bagaimana. Dan ada beberapa pengeditan agar ketikan ini menjadi rapi yang perlu kita lakukan. Misalnya contoh rata tengah, kemudian menebalkan, dan juga garis tabelnya. Baik, yang pertama yaitu judul kita ketengahkan. Kita blok judul ini dengan diklik tahan, seret, dan klik B. Nah, selanjutnya mengetengahkan judul lagi. Mengetengahkan judul yaitu klik yang center, align center. Jadi sama dengan program Microsoft Word dan program-program lainnya, simbolnya sama. Nah, ini akan rata tengah semua. Nah, teman-teman bisa lihat kalau untuk kolom A ini nggak terlalu besar ya, nggak apa-apa. Kita bisa kurangin ukuran kolomnya, lebar kolomnya, yaitu dengan cara ini ditempel di sini ya, teman-teman. Hati-hati, bukan di bawah, tapi di sini. Kemudian klik tahan, geser. Atau juga bisa teman-teman lakukan dengan cara double klik di batas kolom. Nah, cuma ini kalau di double klik dia harus mengikuti lebar ketikan yang ada di dalam kolom tersebut. Jadi saya rasa ini terlalu sempit ya. Jadi kita tambah ukurannya, lebar dikit aja ya.
Selanjutnya yaitu untuk kolom D yaitu A ditambah B, kita juga kurangin ukurannya. Kolom berikutnya adalah A dikurang B, kita kurangi juga. Dan selanjutnya adalah A dikali B, sama, kita kurangin. A dibagi B juga kita kurangi. Kemudian selanjutnya adalah A pangkat 2 juga, jadi nggak terlalu lebar nanti kolomnya. Ini juga, dan ini cukup di double klik juga boleh. Nah, teman-teman bisa lihat yaitu khususnya pada misalnya contoh A dibagi B. Ini menjadi bilangan desimal semua teman-teman. Cuma jumlah desimalnya berbeda. Untuk 1,1 desimalnya cuma 1 angka. Kalau untuk 0,8 menjadi 2 angka. Bagaimana kalau misalnya satu kolom ini kita samakan desimalnya menjadi 2 digit desimal atau menjadi hilang desimalnya. Jadi terserah nanti yang dibutuhkan. Cara mengurangi dan menambah desimal sini caranya yaitu pada kolom yang ini teman-teman, yaitu yang pertama adalah kolom increase decimal, yang kemudian decrease decimal. Kita lihat perubahannya. Nah, kalau muncul seperti ini di layar monitor teman-teman, ini artinya kolom kurang lebar. Kita double klik atau kita perlebar dikit. Nah, ini increase decimal adalah untuk menambah angka atau digit di belakang desimal, di belakang koma. Dan untuk decrease decimal adalah untuk mengurangi desimalnya, angkanya. Baik, kita klik ini sampai 2 desimal aja cukup. Nah, teman-teman juga bisa lakukan pada bagian ini menjadi 2 desimal. Ini juga menjadi 2 desimal. Nah, begitu. Jadi untuk tabel ini rumus-rumus penambahan, pengurangan, kemudian maksudnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, pemangkatan dan sebagainya kita sudah lakukan. Menebalkan ketikan kita juga sudah lakukan, yaitu dengan cara di blok terlebih dahulu. Kemudian mengetengahkan ketikan dalam kolomnya juga sudah kita lakukan. Kemudian menentukan jumlah desimal di belakang digit, jumlah digit di belakang koma maksudnya, kita juga sudah lakukan. Yang terakhir adalah membuat tabelnya. Cara membuat tabel dari ketikan kita ini yaitu terlebih dahulu harus di blok. Jadi seluruh wilayah tabel harus teman-teman blok. Nah, untuk selanjutnya agar langkah-langkahnya tidak terlalu ribet, kita langsung pilih yaitu pada all border. Kalau di sini adalah apply borders to the currently selected cells. Kita pilih di sini yaitu khusus untuk border di sini teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada bottom border yaitu untuk memilih garis bawahnya. Jadi hanya tampil di bawah, yang di atasnya tidak. Kemudian ada top border. Top border hanya untuk yang di atas di sini, ruas yang atas ini. Nah, kemudian left border yaitu hanya bagian kiri ini, di dalam tidak ada. Selanjutnya right yaitu bagian kanan, sisi kanan dari tabel atau sisi kanan dari wilayah yang diblok. No border juga bisa digunakan untuk menghilangkan kembali garis yang sudah terlanjur kita buat. Misalnya garis yang sudah terlanjur kita buat seluruhnya, tapi kita nggak suka atau tidak setuju, jadi pilih no border. All border adalah untuk mengaktifkan seluruh garis yang ada di dalam wilayah blok yang telah kita blok tersebut. Baik itu garis yang berada di sekeliling daerah blok maupun garis yang berada di dalam. Itulah fungsi all border. Kalau outside borders adalah hanya untuk garis luarnya ini. Garis di sekeliling daerah blok, di dalam tidak. Kemudian tick box border adalah untuk mengaktifkan garis tebal dari wilayah blok, hanya sekeliling wilayah blok. Tick box border. Nah, yang selebih dari ini teman-teman bisa lihat langsung polanya seperti apa. Ini ada bottom double border, berarti untuk garis bawahnya tapi double. Ini thick bottom border berarti tebal tapi di bawah. Ini top and bottom border berarti bawah dan atas. Kemudian di sini ada top and thick bottom border adalah bawahnya tebal, atasnya tipis. Kemudian ada top and double bottom border. Atasnya garisnya tipis tunggal, di bawahnya garisnya double, dan begitulah seterusnya. Teman-teman, untuk kasus kita ini karena tabel kita ini tabel biasa, tidak ada yang unik di sini, tidak ada yang perlu dikosongkan garisnya, jadi kita pilih all border. Teman-teman bisa lihat hasilnya langsung. Kemudian di dalam program Microsoft Excel
Di luar wilayah tabel terdapat juga tabel bantu. Tabel bantu berupa garis yang kurang jelas gitu, kurang jelas, agak blur garisnya. Garis ini sifatnya hanya garis bantu teman-teman, atau yang disebut juga dengan istilah grid lines. Garis ini kalau nanti teman-teman cetak tabelnya, garis yang di luar ini tidak ada, tidak ikut tercetak. Nah, jadi yang dicetak hanya garis yang kita bikin sendiri. Nah, garis yang di luar ini juga bisa kita sembunyikan atau ditampilkan. Caranya yaitu klik menu view, kemudian pilih grid lines. Nah, hilangkan tanda centang pada grid line, maka garis yang berada di luar tabel juga akan ikut hilang. Oke teman-teman, mungkin itu untuk latihan Microsoft Excel kali ini, yaitu dasar, yang dasar banget ini. Ini sangat dasar untuk program Microsoft Excel. Baik, mudah-mudahan video ini dan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa disebarkan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya dan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.